Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aini dari kelas D4 TRPKB NIT 02 NIT 0820 037206. Mohon izin mempresentasikan terkait tugas terkait UTS termodinamika yang dimana tugasnya adalah mereview jurnal yang berhubungan pada sistem pendingin. Saya mengambil jurnal atau jurnal pertama satu yang bertema atau berjudul analisis kinerja komparatif R134A dan R290 atau R600A refrigeran dalam pendingin kompresi uap. Yang pertama-tama itu kita harus mengerti apa sih itu refrigeran. Nah, refrigeran adalah zat atau fluida kerja yang digunakan dalam siklus pendingin pada sistem pendingin ruang AC dan pompa kalor. Refrigeran mengalami perubahan wujud dari cair menjadi gas dan sebaliknya secara berulang saat bersirkulasi dalam sistem pendingin. Nah, terkait dari jurnal tersebut membahas tentang R134A, R290, dan R600A. Apa sih itu? Nah, refrigeran R134A, R290, dan R600A adalah jenis refrigeran yang digunakan dalam sistem pendingin. Yang pertama, R134A. R134 adalah refrigeran hidrofluorokarbon HFC yang umumnya digunakan dalam berbagai aplikasi pendingin seperti sistem AC dan kulkas. Memiliki massa molekul sebesar 102,03 gram per mol. Titik kritis pada suhu 101,1 derajat Celcius dan tekanan kritis sebesar 4,06 MPa. R134A memiliki global warming potensial atau GWP sebesar 16 yang menunjukkan dampak lingkungan yang signifikan. Yang kedua ada R290. R290 adalah refrigeran hidrokarbon atau HC yang juga dikenal sebagai propan. Nah, propan, propan, hmm, propan, propan. R290 adalah refrigeran hidrokarbon HC yang juga dikenal sebagai propan, memiliki massa molekul sebesar 44,10 gram per mol, titik kritis sebesar sebe, eh, titik kritis pada suhu 96,7 derajat Celcius dan tekanan kritis sebesar 4,25 MPa. R290 memiliki GWP yang rendah, yaitu kurang dari 1, sehingga dianggap sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah R600A. R600A adalah refrigeran hidrokarbon HC sama dengan R290 yang dikenal sebagai isobutan. Nah, bedanya adalah kalau R290 itu propan sebagai propan, kalau yang R600A itu sebagai isobutan. Memiliki massa molekul sebesar 58,12 gram per mol, titik kritis pada suhu 134,7 derajat Celcius dan tekanan kritis sebesar 3,67 MPa. Seperti R290, R600A juga memiliki GWP yang rendah, yaitu kurang dari 1, sehingga dianggap sebagai pilihan yang lebih ramah lingkungan. Faktor utama yang mempengaruhi koefisien kinerja sistem pendingin kompresi uap. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi koefisien kinerja COP pada sistem pendingin kompresi uap yaitu meliputi satu, tekanan evaporator dan kondensor. Perbedaan tekanan antara evaporator dan kondensor dapat mempengaruhi efisiensi. Perbedaan tekanan antara evaporator dan kondensor dapat mempengaruhi efisiensi sistem pendingin. Kedua, suhu masuk dan suhu keluar. Suhu masuk dan keluar refrigeran pada berbagai titik dalam siklus pendingin juga berperan dalam menentukan kinerja sistem. Diameter interior pipa. Variasi diameter interior pipa dapat mempengaruhi aliran refrigeran dan transfer panas dalam sistem, yang pada gilirannya mempengaruhi efisiensi. Yang keempat, jenis refrigeran.
Pemilihan jenis refrigeran seperti R134A atau campuran R290 atau R600A juga dapat mempengaruhi kinerja sistem dan efisiensi energi. Sistem pendingin kompresi uap. Komponen utamanya yaitu adalah ada kompresor, kondensor, katup ekspansi, dan evaporator. Berikut sistem pendingin kompresi uap bisa dapat dilihat melalui gambar tersebut. Selanjutnya, prinsip kerja. Refrigeran mengalami proses kompresi di kompresor, meningkatkan tekanan dan suhu. Kemudian refrigeran bertukar panas dan mengalami kondensasi di kondensor, melepas panas ke lingkungan sekitar. Dan refrigeran melewati katup ekspansi, mengalami penurunan tekanan tiba-tiba dan berubah menjadi campuran cair dan uap. Refrigeran mengalami evaporasi di evaporator, menyerap panas dari ruang yang akan didinginkan dan kembali ke kompresor untuk proses pengulangan atau berulang. Koefisiensi kinerja COP. Yang pertama, coefficient of performance adalah parameter yang digunakan untuk mengukur efisiensi sistem pendingin di kompresi uap. COP didefinisikan sebagai rasio antara panas yang hilang dari ruangan yang didinginkan dengan kerja yang diperlukan oleh kompresor. Semakin tinggi nilai COP, semakin efisien sistem pendingin dalam menghasilkan pendingin. Ditemukan bahwa dalam beberapa kondisi operasional, campuran R290 atau R600A 50% per 50% memberikan nilai COP yang lebih baik daripada refrigeran 134A. Pada tekanan tertentu dan suhu masuk air tertentu, campuran R290 atau 600A dapat menghasilkan nilai COP yang lebih tinggi dibandingkan dengan R134A. Rumus untuk menganalisis kinerja sistem pendingin kompresi uap dengan menggunakan refrigeran R134A dan campuran R290 atau R600A. Yang pertama ada rumus koefisiensi kinerja COP, yaitu rumusnya adalah COP sama dengan Q besar E per PC sama dengan dalam kurung H1 kurangi H4 dibagi H2 kurangi H1. Dalam penjelasan rumus tersebut, digunakan untuk menghitung koefisien kinerja COP dari sistem pendingin. COP merupakan rasio antara panas yang dihilangkan dari ruang pendingin atau QE dengan kerja yang diperlukan oleh kompresor PC. Nilai COP yang lebih tinggi menunjukkan efisiensi yang lebih baik dalam sistem pendingin. Yang kedua ada rumus perubahan entalpi dan panas, di mana rumusnya adalah QE sama dengan Q besar E bagi M. Per M sama dengan H1 kurangi H4. Dari rumus ini digunakan untuk menghitung perubahan entalpi dan panas yang diserap oleh refrigeran dalam evaporator. Q merupakan jumlah panas yang diserap oleh refrigeran per unit massa yang dihitung berdasarkan perbedaan entalpi antara titik masuk dan titik keluar evaporator. Ketiga, ada rumus untuk menghitung daya kompresor, di mana rumusnya adalah PJ sama dengan M kali dalam kurung H2 kurangi H1. Rumus ini digunakan untuk menghitung daya yang diperlukan oleh kompresor dalam sistem pendingin. Daya kompresor atau bisa disebut dengan PJ dihitung berdasarkan laju aliran massa refrigeran M dan perubahan entalpi antara titik keluar dan masuk kompresor. Yang keempat, rumus untuk menghitung panas yang ditolak di evaporator. Di mana rumusnya adalah Q kecil C sama dengan Q besar C bagi M per M sama dengan H2 kurangi H3. Rumus ini digunakan untuk menghitung jumlah panas yang ditolak oleh refrigeran dari kondensor per unit massa. Qc merupakan perbedaan entalpi antara titik keluar dan masuk kondensor. Potensi keuntungan campuran R290 atau R600A dalam aplikasi pendinginan dibanding R134A
Yang pertama adalah efisiensinya lebih tinggi. Campuran R290 atau R600A ini dapat memberikan nilai koefisien kinerja CO atau COP yang lebih tinggi dalam beberapa kondisi operasional tertentu dibandingkan dengan R134A. Dengan efisiensi yang lebih tinggi, sistem pendingin yang digunakan IA. Dengan efisiensi yang lebih tinggi, sistem pendingin yang menggunakan campuran ini dapat menghemat energi dan biaya operasional. Yang kedua adalah dampak lingkungan yang lebih rendah. Campuran R290 atau R600A memiliki potensi pemanasan global atau global warming potensial atau bisa disebut sebagai GWP yang tadi lebih rendah daripada R134A. Penggunaan campuran ini dapat membantu mengurangi jejak karbon dan dampak negatif terhadap lingkungan sehingga lebih ramah lingkungan. Yang ketiga, ketersediaan dan regulasi. Campuran R290 atau R600A merupakan alternatif yang lebih baik berkelanjutan karena memiliki ketersediaan yang lebih baik dan tidak terpengaruh oleh regulasi yang ketat terkait dengan refrigeran konvensional seperti R134A. Dengan memilih campuran ini, aplikasi pendingin dapat tetap beroperasi tanpa masalah terkait dengan regulasi lingkungan. Yang keempat, hemat biaya. Potensi penghematan biaya. Efisien yang lebih tinggi dari campuran R290 atau R600A dapat menghasilkan penghemat biaya operasional dalam jangka panjang karena penggunaan energi yang lebih efisien. Meskipun mungkin memerlukan investasi awal, penggunaan campuran ini dapat memberikan pengembalian investasi melalui biaya operasional. Demikian, kesimpulan dari jurnal yang saya review hari ini adalah bahwasanya penggunaan campuran R290 atau R600A itu 50% per 50% atau 50-50 sebagai alternatif untuk menggantikan refrigeran R134A dalam sistem pendingin kompresi uap dan memberikan efisiensi yang lebih tinggi, dampak lingkungannya lebih rendah, dan potensi penghemat energi dan biaya. Oleh karena itu, campuran ini dianggap sebagai pilihan yang tepat dan menjanjikan untuk aplikasi pendinginan yang lebih berkelanjutan dan efisien. Tentunya pasti ramah lingkungan dong. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.